Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai penjadwalan Barchat, Activity on a Row, atau Network Planning. Saya, Niwayanutari Raspati Dewi, dengan NIMAKIR 055, akan membahas mengenai submateri penjadwalan metode jaringan kerja. Melaksanakan suatu proyek adalah proses mengubah masukan atau input yang berupa kegiatan dan sumber daya menjadi keluaran atau output, seperti yang sudah ditentukan. Banyak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan, pembiayaan yang melampaui batas anggaran, dan masalah lainnya yang timbul dalam pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, tim proyek harus dapat menyiapkan perencanaan input secara cukup terperinci, sehingga seluruh kegiatan proyek dapat dijadwalkan dan dianggarkan, dimonitor dan dikendalikan dengan baik. Dalam kaitannya dengan waktu, seorang manajer proyek harus dapat merencanakan waktu yang efektif dan efisien agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam membuat perencanaan waktu pada pelaksanaan proyek adalah diagram jaringan kerja atau network planning. Metode jaringan kerja menurut Istimawan Dipohusodo merupakan cara grafis untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dan kejadian yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Jaringan menunjukkan susunan logis antar kegiatan, hubungan timbal balik antar pembiayaan dan waktu pelaksanaan proyek, dan berguna dalam merencanakan urutan kegiatan yang saling tergantung dihubungkan dengan waktu penyelesaian proyek yang diperlukan. Diagram yang terbentuk dari metode jaringan kerja membantu menunjukkan hubungan preseden antar kegiatannya. Metode ini juga membantu koordinasi pekerjaan penyediaan material, kontraktor, subkontraktor, pemberi tugas, dan perencana menjadi lebih mudah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam membuat metode jaringan. Yang pertama yaitu menentukan aktivitas atau kegiatan, yaitu merupakan langkah pertama dalam membuat penjadwalan waktu dan memecahkan seluruh lingkup pekerjaan proyek menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Tujuannya agar setiap pekerjaan dapat terkontrol dengan baik oleh manajer proyek sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Yang harus diperhatikan yaitu tidak ada aktivitas yang terlalu kecil sehingga terlihat tidak penting, atau terlalu besar sehingga sulit dikontrol. Misalnya, kegiatan pekerjaan janganlah dibuat terlalu kecil seperti aktivitas mengambil, memutar, dan memindahkan, tetapi juga tidak terlalu besar seperti pekerjaan listrik, pekerjaan penyelesaian interior, yang menyebabkan pekerjaan-pekerjaan tersebut sulit dikontrol. Lalu yang kedua, menentukan durasi aktivitas atau kegiatan. Setiap aktivitas dikenai durasi. Durasi adalah jumlah waktu diperkirakan untuk menyelesaikan satu aktivitas. Durasi waktu pada proyek konstruksi bergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu jumlah pekerjaan, jenis dan jumlah sumber daya yang tersedia untuk digunakan, apakah pekerjaan akan diselesaikan dalam satu shift atau banyak shift atau lembur, lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan, metode konstruksi, batas waktu proyek, siklus pekerjaan konstruksi, cuaca dan dampak lampakan dalam produksi, kegiatan yang dapat dilakukan bersamaan, kualitas pengawasan, pelatihan dan motivasi tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu tingkat kesulitan pekerjaan. Lalu dalam persiapan membuat metode jaringan yang ketiga itu adalah langkahnya mendeskripsikan aktivitas atau kegiatan. Selain durasi, kegiatan-kegiatan pada penjadwalan konstruksi biasanya disertai dengan sebuah deskripsi yang akan membantu dalam pembacaan jadwal. Lalu yang keempat yaitu menentukan hubungan yang logis. Menentukan hubungan yang logis itu adalah setelah menentukan kegiatan dan durasi. Adalah mengatur kegiatan tersebut sehingga setiap aktivitas dapat disajikan secara logis. Hubungan logis yang dapat terjadi di antara kegiatan-kegiatan tersebut ada 3, yaitu yang pertama hubungan sebelumnya atau predecessor, yaitu hubungan sebelumnya terjadi ketika sebuah aktivitas harus selesai terlebih dahulu sebelum aktivitas berikutnya dapat dimulai. Contohnya yaitu pekerjaan pondasi biasanya mendahului pekerjaan rangka atap.
Yang kedua ya ada hubungan setelahnya atau suksesor, adalah hubungan setelahnya terjadi setelah selesainya suatu aktivitas. Contohnya itu pekerjaan interior dapat dimulai setelah pekerjaan atap selesai. Lalu yang ketiga, ada hubungan tak tergantung atau independen. Hubungan tak tergantung yaitu hubungan kegiatan yang tidak didahului atau mendahului kegiatan lainnya. Lalu selanjutnya adalah submateri metode Activity on a Roll atau AOA, atau bisa disebut juga Raw Diagramming Method atau ADM, dan biasanya digunakan untuk proyek yang memiliki banyak ketergantungan di antara kegiatannya. Metode AOA ini dibentuk dari anak-anak panah dan lingkaran. Anak panah mewakili kegiatan-kegiatan proyek, sedangkan lingkaran atau node mewakili event atau kejadian. Satu anak panah dibuat untuk setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Ekor anak panah merupakan awal dari kegiatan, sementara kepala anak panah merupakan akhir dari kegiatan. Node atau lingkarannya digunakan untuk menggambarkan kapan aktivitas didahului atau diikuti oleh aktivitas sebelumnya. Node-node ini diletakkan di awal dan akhir setiap anak panah. Terminologi yang digunakan dalam metode AOA dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang satu itu aktivitas. Sebuah kegiatan merupakan bagian dari proyek. Lalu yang kedua ada event. Event adalah titik signifikan selama waktu proyek. Sebuah event bisa saja merupakan waktu yang mana suatu aktivitas diselesaikan atau waktu yang mana aktivitas seluruhnya selesai. Lalu ada aktivitas dummy. Aktivitas dummy adalah penggunaan aktivitas ketika ada kasus-kasus yang menunjukkan kesulitan yang terjadi jika menggunakan hanya satu anak panah untuk beberapa kegiatan, atau aktivitas buatan dengan nol durasi yang hanya menggambarkan hubungan preseden di antara kegiatan-kegiatan tersebut. Aktivitas dummy tidak memiliki durasi dan ketergantungan dengan kegiatan lain, dan selalu ditampilkan dengan menggunakan anak panah dengan garis putus-putus. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Saya Karisa dengan NIM akhiran 056. Selanjutnya itu adalah metode jalur kritis. Metode jalur kritis adalah jalur yang memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek tercepat. Jadi jalur kritis ini terdiri dari rangkaian kegiatan kritis, dimulai dari kegiatan pertama sampai pada kegiatan terakhir proyek. Dalam metode jalur kritis terdapat dua perbedaan cara menghitung durasi proyek, yaitu ada perhitungan maju dan juga perhitungan mundur. Ada beberapa istilah yang terlibat dalam perhitungan maju dan mundur ini. Yang pertama itu adalah early start, di mana itu adalah waktu paling awal sebuah kegiatan dapat dimulai setelah kegiatan sebelumnya selesai. Nah, bila waktu kegiatannya dinyatakan atau berlangsung dalam jam, maka waktu ini adalah jam paling awal dari kegiatan itu dimulai. Yang kedua itu adalah late start atau LS. Itu adalah waktu yang paling akhir sebuah kegiatan dapat diselesaikan tanpa memperlambat penyelesaian jadwal proyek. Yang ketiga itu ada early finish atau EF. Waktu paling awal sebuah kegiatan dapat diselesaikan jika dimulai pada waktu yang paling awalnya dan diselesaikan sesuai dengan durasinya. Bila hanya satu kegiatan terdahulu, maka EF suatu kegiatan terdahulu merupakan ES kegiatan berikutnya. Yang terakhir itu adalah late finish. Late finish itu adalah waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat dimulai tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Lalu dalam membahas perhitungan maju, dalam mengidentifikasikan jalur kritis dipakai suatu cara yang disebut dengan hitungan maju dengan aturan-aturan yang berlaku sebagai berikut. Yang pertama itu, kecuali kegiatan awal, maka suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendahulunya telah selesai. Yang kedua itu adalah waktu paling awal suatu kegiatan adalah sama dengan 0. Yang ketiga itu adalah waktu selesai paling awal suatu kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling awal ditambah kurun waktu kegiatan yang bersangkutan. Yang keempat itu adalah bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan pendahulunya, maka IS-nya adalah IS sebesar dari kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu untuk perhitungan mundur itu dimaksudkan untuk mengetahui waktu atau tanggal yang paling akhir kita masih dapat memulai dan mengakhiri kegiatan tanpa menunda kurun waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan.
Ada beberapa aturannya untuk perhitungan mundur. Yang pertama itu adalah hitungan mundur dimulai dari ujung kanan, yaitu dari hari terakhir penyelesaian proyek suatu jaringan kerja. Yang kedua, waktu mulai paling akhir suatu kegiatan adalah sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu atau kegiatan yang bersangkutan. Dan peraturan terakhir, bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan berikutnya, maka waktu paling akhir atau LF kegiatan tersebut adalah sama dengan waktu paling akhir atau LS kegiatan berikutnya yang terkecil. Baik, selanjutnya itu adalah float dan free float. Pada perencanaan dan penyusunan jadwal proyek, dikenal suatu istilah yang disebut dengan float. Float itu adalah suatu perhitungan yang menunjukkan fleksibilitas suatu kegiatan untuk dapat mulai dan selesai lebih lambat walaupun tetap dalam waktu yang diizinkan tanpa mengubah durasi atau kurun waktu proyek. Nah, float ini terdiri dari total float dan free float. Total float adalah jumlah waktu yang diperkenankan suatu kegiatan boleh ditunda tanpa mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Jumlah waktu tersebut sama dengan waktu yang didapat bila semua kegiatan terdahulu dimulai seawal mungkin, sedangkan semua kegiatan berikutnya dimulai selambat mungkin. Total float ini memiliki rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama itu adalah total float suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir, dikurangi dengan waktu selesai paling awal, atau waktu mulai paling akhir dikurangi dengan waktu mulai paling awal kegiatan. Dapat juga dinyatakan sebagai berikut. Total float sama dengan waktu paling akhir kejadian node berikutnya, dikurangi waktu paling awal kejadian node terdahulu, dan dikurangi kurun waktu kegiatan yang bersangkutan. Salah satu syarat yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan kritis atau berada di jalur kritis itu adalah jika kegiatan tersebut memiliki total float sama dengan 0. Di samping total float dikenal juga free float atau float bebas. FF terjadi bila semua kegiatan pada jalur yang bersangkutan mulai seawal mungkin. Besar FF suatu kegiatan sama dengan sejumlah waktu di mana penyelesaian kegiatan tersebut dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu mulai paling awal dari kegiatan berikutnya. Dengan kata lain, float bebas dimiliki oleh satu kegiatan tertentu, sedangkan float total dimiliki oleh kegiatan-kegiatan yang berada di jalur yang bersangkutan. Untuk perhitungan float bebas dapat dilakukan sebagai berikut. Float bebas suatu kegiatan itu adalah sama dengan waktu paling awal atau ES dari kegiatan berikutnya dikurangi waktu selesai paling awal atau IF kegiatan yang dimaksud. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Arden dengan NIM 089 akan melanjutkan presentasi mengenai bar chart. Yang pertama pengertian dari bar chart itu sendiri, yaitu sekumpulan aktivitas yang ditempatkan dalam kolom vertikal, sementara waktu ditempatkan dalam baris horizontal. Waktu mulai dan selesai setiap kegiatan beserta durasinya ditunjukkan dengan menempatkan balok horizontal di bagian sebelah kanan dari setiap aktivitas. Nah, perkiraan waktu mulai dan selesai dapat ditentukan dari skala waktu horizontal pada bagian atas bagan. Panjang dari balok menunjukkan durasi dari aktivitas, dan biasanya aktivitas-aktivitas tersebut disusun berdasarkan kronologi pengerjaannya. Teori ini menurut Callahan pada tahun 1992. Nah, bar chart ini pertama kali digunakan oleh Henry L. Gantt pada Perang Dunia Pertama. Maka sering juga bar chart ini disebut dengan Gantt chart. Nah, ciri-ciri dari bar chart sendiri ini adalah mudah dalam pembuatan dan persiapannya, terus memiliki bentuk yang mudah dimengerti, terus bila digabungkan dengan metode lain seperti kurva S dapat dipakai lebih jauh sebagai pengendalian biaya. Selanjutnya untuk pembuatan bar chart sendiri itu bertujuan untuk mengidentifikasi unsur waktu dan urutan dalam perencanaan suatu kegiatan. Terdiri dari waktu mulai, waktu selesai, dan pada saat pelaporan. Nah, penggambaran bar chart terdiri dari kolom dan baris. Pada kolom tersusun urutan kegiatan yang disusun secara berurutan, sedangkan baris menunjukkan periode waktu yang dapat berupa hari, minggu, ataupun bulan. Nah, perincian dari bar chart ini adalah pada sumbu horizontal X tertulis satuan waktu, misalnya hari, minggu, bulan, tahun. Nah, pada vertikal Y itu dicantumkan kegiatan atau aktivitas proyek dan digambar seperti balok. Selanjutnya pada bar chart yang paling sederhana, format yang harus diikuti terdiri dari sebagai berikut.
Ada 2 poin di situ, yaitu adalah yang pertama bagian kepala yang berisi judul atau nama proyek, lokasi proyek, pemilik proyek, nomor proyek, nilai kontrak, tanggal pembaruan, dan data-data lain yang dianggap penting. Yang kedua adalah bagian batang atau balok yang menunjukkan waktu kegiatan selama kegiatan berjalan dengan keterangan-keterangan sebagai berikut. Yang pertama itu ada durasi kegiatan rencana atau perkiraan kurun waktu yang digunakan. Ini digambarkan dengan garis tebal sejajar dengan waktu perencanaan. Yang kedua adalah sumber daya, yaitu berupa jam orang atau jumlah orang dan lain-lain. Yang ketiga adalah node I dan node J. Bagan balok dihasilkan dari analisis jaringan kerja, misalnya diagram AOA. Nah, yang terakhir itu adalah garis laporan, ditandai dengan garis putus-putus. Selanjutnya ada kebutuhan dan jadwal tenaga kerja. Bar chart sendiri dapat digunakan untuk menentukan jadwal kebutuhan tenaga kerja pada proyek konstruksi. Yang dimaksud dengan tenaga kerja di sini adalah besarnya jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam suatu kesatuan pekerjaan. Nah, teori ini menurut Ibrahim pada tahun 2007. Selanjutnya ada kebutuhan dan jadwal pemasukan material. Nah, sama halnya juga dengan kebutuhan tenaga kerja, bar chart dibutuhkan untuk menghitung jadwal pemasukan material pada pelaksanaan proyek. Yang dimaksud dengan bahan atau material di sini adalah besarnya jumlah bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam suatu kesatuan pekerjaan. Nah, ini juga teori menurut Ibrahim pada tahun 2007. Sekian presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Kami dari kelompok 6 berterima kasih dan meminta maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan pengucapan kata ataupun penulisan pada presentasi pada kali ini. Om Shanti 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 Om.